Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai apa saja yang telah didapatkan dalam mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Saat ini pemanasan global merupakan isu dunia yang pada saat ini menjadi perhatian bersama, yaitu dengan kenaikannya suhu rata-rata bumi, mencairnya es di kutub, dan mengakibatkan kenaikan elevasi air laut. Dengan kondisi tersebut, saat ini telah banyak digencarkannya isu pembangunan berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah pada saat ini, apa yang dimaksud dengan green infrastruktur, apa tujuannya, lalu bagaimana pengaruh green infrastruktur terhadap grey infrastruktur, lalu apa yang dimaksud dengan Sustainable Development Goals, lalu bagaimana implementasi green infrastruktur dalam aspek hidrologi dan pengelolaan air, bagaimana implementasi green infrastruktur dalam sektor pertanian, perancangan kota, dan pengelolaan hutan, lalu di mana saja lokasi studi kasus dalam penerapan green infrastruktur. Green infrastruktur merupakan konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi proses alami seperti siklus air hujan, kualitas tanah, serta pengendalian limpasan air permukaan. Ini menurut Primanda Kiki Widya Putra 2020. Penerapan green infrastruktur mencakup penggunaan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, mengurangi dampak negatif lingkungan, serta menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan resilient. Jadi, infrastruktur hijau ini mampu menjadi solusi bagi pembangunan yang berkelanjutan dalam melestarikan lingkungan. Adapun tujuan dan fungsi dari infrastruktur hijau, yaitu memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau. Penerapannya sangat erat kaitannya dengan tata ruang, serta aspek sosial dan ekonomi, karena infrastruktur hijau berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan dampak ekonomi. Menurut Mel 2010, green infrastruktur memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup di lingkungan perkotaan. Di antaranya, yaitu mengelola air hujan dan limpasan. Yang kedua, pengurangan efek urban heat island. Yang ketiga, peningkatan kualitas udara. Yang keempat, pengurangan erosi dan pengisian kembali air tanah. Yang selanjutnya, menambah nilai estetika dan keindahan kota, lalu meningkatkan keberagaman hayati, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Green infrastruktur terhadap grey infrastruktur. Grey infrastruktur atau infrastruktur abu-abu merujuk pada struktur fisik tradisional yang dibangun untuk mendukung fungsi masyarakat, termasuk jalan, jembatan, saluran air, sistem drainase. Infrastruktur ini seringkali dibangun dengan bahan beton dan baja, berfokus pada penyediaan layanan dasar seperti transportasi, pengelolaan air, dan energi. Di sini ada perbandingan antara green infrastruktur dan grey infrastruktur. Dari segi dampak lingkungan, green infrastruktur memberikan dampak positif bagi lingkungan, sedangkan grey infrastruktur cenderung memberikan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan degradasi tanah. Lalu, berdasarkan biaya jangka panjang, green infrastruktur ini biaya pemeliharaannya lebih rendah dalam jangka panjang, meskipun memang investasi awalnya memerlukan biaya yang tinggi. Lalu untuk green infrastruktur, biaya pemeliharaan dalam jangka panjang itu cukup tinggi, meskipun memang investasi awalnya itu rendah. Lalu dari segi resiliensi terhadap perubahan iklim, dari green infrastruktur ini lebih adaptif terhadap perubahan iklim, karena bisa mereduksi risiko banjir dan gelombang panas, sedangkan dari grey infrastruktur ini kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan iklim dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana SDGs merupakan pembangunan berkelanjutan yang merupakan prinsip pencapaian pembangunan manusia sementara pada fase yang sama mempertahankan sistem alam untuk memberikan masukan bahwa masyarakat bergantung pada alam dan sumber daya di dalamnya. Menurut Seri tahun 2006. Tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini adalah seperangkat 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan global kritis seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.
Tujuan ini bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh semua 193 negara anggota PBB. Di antaranya 17 tujuan ini yang pertama adalah tanpa kemiskinan, lalu tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan industri inovasi dan infrastruktur, yang kesepuluh berkurangnya kesenjangan, yang kesebelas kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 adalah penanganan perubahan iklim, ke-14 ekosistem lautan, yang ke-15 ekosistem daratan, yang ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, green infrastruktur dalam aspek pengelolaan air. Ini merupakan pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan air hujan yang jatuh di permukaan tanah. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Contoh dari pengelolaan air yang mengadopsi green infrastruktur hijau yaitu ada rain garden atau taman hujan yang merupakan area cikungan yang dangkal, ditanami tanaman tertentu dan dirancang untuk menyerap serta menyaring limpasan air hujan dari permukaan. Lalu yang kedua ada swale, merupakan saluran dangkal yang memanjang ditanami tumbuhan dan berfungsi untuk memperlambat serta menyerap limpasan air hujan. Lalu ada juga bioswale, merupakan saluran yang mirip dengan swale, tetapi dirancang khusus untuk meningkatkan filtrasi dan pembuangan polutan dalam air hujan. Lalu selanjutnya ada penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Sektor krusial ini diantaranya ada sektor pertanian, sektor perancangan kota, dan sektor pengelolaan hutan. Dalam sektor pertanian, ini biasanya digunakan pada daerah pasang surut, di mana air tidak stabil karena perubahan iklim yang telah berubah. Pada daerah ini dibutuhkan pengelolaan air yang tidak biasa, yaitu digunakan dengan sistem satu arah dan menggunakan pintu stop load. Pintu stop load ini bersifat satu arah, di mana air yang telah masuk ke dalam area pertanian tidak akan bisa kembali lagi keluar pada saat air di luar dalam keadaan surut. Hal ini sering ditemui di daerah Kalimantan. Lalu dalam perancangan kota, infrastruktur hijau telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini telah diterapkan di beberapa kota. Salah satunya itu ada di kota Temanggung. Ini adalah gambar dari area penutupan lahan. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan hutan. Hal ini bisa ditemui di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah diterapkan oleh masyarakat secara turun-menurun dengan sebutan DORO. Bentuk agroforestry yang diterapkan mencakup campuran tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Di sini bisa dilihat di dalam hutan terdapat jenis-jenis tanaman hutan itu sendiri dan ada juga tanaman pertanian yang ditanam. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Dalam penerapan infrastruktur hijau telah terdapat di beberapa lokasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya, yang pertama, dalam perencanaan jalan di United States, ini telah memperhatikan aspek infrastruktur hijau seperti dalam perencanaannya telah banyaknya RTH di sekitar jalan dan direncanakan pada jalur pedestrian banyak memiliki daerah tangkapan air, sehingga air limpasan dari jalan mampu terserap dengan baik. Lalu lokasi kedua ada Menara BCA Jakarta, di mana pada pembangunan dan operasionalnya telah menerapkan konsep infrastruktur hijau, seperti vegetasi di tepi bangunan dan di tepi jalan untuk menyerap polusi, lalu pencahayaan alami untuk siang hari sehingga mengurangi penggunaan energi, dan manajemen daur ulang air, yaitu menggunakan air kembali untuk menyiram tanaman dan toilet. Lalu lokasi ketiga ada kolam retensi Andir yang mampu mengatasi banjir dan juga sebagai pendorong perhatian masyarakat dalam pembenahan lingkungan dan sanitasi untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu ada konstruksi Sponge City di Cina yang merupakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang termasuk dalam pengendalian banjir, konservasi air dan perlindungan ekosistem alami.
Pada hal ini juga Cina difungsikan untuk menyerap, menyusup, menyimpan, dan memurnikan air, dan melepaskannya kembali ketika saat musim kemarau tiba. Selanjutnya ada pembangunan kota Meikarta. Dalam perencanaannya, pembangunan kota ini telah mengusung konsep infrastruktur hijau dengan memiliki banyak ruang terbuka hijau, akan tetapi sangat disayangkan dalam proses permohonan, rekomendasi perizinan tidak ditempuh sesuai dengan prosedur sehingga pembangunan ini menjadi gagal. Lalu selanjutnya ada pembangunan di India. Terdapat beberapa konsep green infrastruktur yang gagal di India seperti kanal Buckingham yang awalnya dibangun untuk penunjang transportasi dan juga difungsikan sebagai resapan air dan irigasi, akan tetapi pada saat ini kanal tersebut tidak terpelihara, banyak sampah dan menjadi kumuh. Adapun pembangunan yang berhasil seperti program Green Roof di Bangalore, lalu melakukan revitalisasi danau dan sistem drainase hijau dan pembangkit listrik tenaga angin. Lalu di lokasi kampus USU telah dikembangkan jalur pejalan kaki ramah lingkungan untuk mendorong mobilitas yang berkelanjutan. Lalu ada pengelolaan banjirop di Semarang, di mana polder yang terdapat di Semarang itu seperti restorasi mangrove dan pengembangan reklamasi seluas 14 hektar. Lalu ada kerentanan terhadap banjir dan perubahan tutupan lahan di kota Pontianak, di mana di kota Pontianak harus diterapkan infrastruktur hijau karena di kota ini rentan terhadap banjir dikarenakan perubahan luas tutupan lahan dan kurangnya kolam retensi pada pedestrian. Termasuk pada kesimpulan, penerapan green infrastruktur mencakup penggunaan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, mengurangi dampak negatif lingkungan, serta menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan resilient. Jadi infrastruktur hijau ini mampu menjadi solusi sebagai pembangunan yang berkelanjutan dalam melestarikan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan prinsip pencapaian pembangunan manusia sementara pada fase sama yang mempertahankan sistem alam untuk memberikan masukan bahwa masyarakat bergantung pada alam dan sumber daya di dalamnya. Dalam sektor penting juga infrastruktur hijau mampu berperan sehingga efek dari perubahan iklim dapat diatasi seperti dalam hal pertanian, perencanaan kota, dan pengelolaan hutan. Telah terdapat beberapa tempat yang telah mengadopsi konsep infrastruktur hijau meskipun tidak seluruhnya berjalan sesuai tujuan. Sehingga pada kesempatan selanjutnya tempat-tempat yang belum berhasil dalam penerapan infrastruktur hijau ini dapat lebih berbenah dan berinovasi dalam praktek penerapan ke depannya. Ini merupakan sumber-sumber pustaka dari bahan tayang ini. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.